Oke, next. Berikutnya silakan Sista dibaca. Buang-buang tisu toilet. Kayak Doraemon, buang-buang di toilet. Doraemon. Apa nih? Apa nih? Hah? Ya Allah, ini mah kenakalan remaja macam apa lagi sih ini sih? Oh, iseng aja itu mah. Dan dilihat dari seragamnya kayak SMA elit gitu kan sih lu? Swasta. Iya. Ya, soalnya toiletnya Iya. juga bagus Iya. tuh untuk ukuran sekolah. Kalau Iya. sekolah negeri biasanya lebih Lebih Ya, kumuh gitu biasanya. ya. lebih jadul. Ngomongin tisu ya, kalian pernah nggak sih ke Ichiran Ramen? Nah, Pernah? Ke WC-nya pernah nggak? Kalau WC-nya pernah Toiletnya? nggak ya? Lupa Lupa. Enggak ya? Udah lama banget. Tisu toiletnya digantung mungkin ada 9 kali. Hah, oh, gimana kalau itu tuh? gue pernah lihat di tempat lain. Ada berderet gitu. Iya, Oh, jadi maksudnya digantung Iya. ke iya bawah gantung gitu. ada. Jadi kita mau ngambil mana aja bisa gitu. Ah. Gila sih. Iya, tapi ya itu kan kenakalan remaja di Jepang juga cukup mengkhawatirkan ya belakangan Iya, ini ya iya, sebenarnya iya, nggak sih? sekarang makin aneh. Sebenarnya aneh dan ya itu tuh yang kadang-kadang share di Twitter, baik ke Twitter, kadang-kadang sering gue terima juga gitu kan netizen-netizen yang nanya katanya. Kayak sekarang ada meme-nya gitu. Di anime tidak begitu. Oh iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Ya udah yang kata ya kayak tadi dia bilang kan sebenarnya stereotip semuanya Stereotype, gitu ya. yang dilihat orang Indonesia cuma sebatas lihat anime gitu. Tapi netizen Twitter tuh pasti nanya lu stereotip itu udah banyak banget pasti ya kayak gitu. Banyak, makanya kalau sekarang sih udah jarang gue balas sih. Secapek apa sih lu ngejawabin pertanyaan kayak gitu? Kayak nggak penting banget nih gini. Apa yang paling parah lah? Ini ya pertanyaannya, Kak, apakah orang seperti saya bisa kerja di Jepang? Mana gue tahu ya. Ya lu siapa? Lu siapa gitu kan? Orang seperti saya itu ya gua aja gak kenal gimana seperti saya itu Kenal kayak aja gimana. enggak, seperti Anda tuh seperti apa gitu kan. Ya gitu-gitulah. Aneh-aneh juga ya Tapi ternyata ya. apa ya? Gua nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kan selalu ada karena Jepang itu memarketingkan negara itu jago banget gitu loh. Iya, Jadi iya. orang itu makan terbuai dengan stereotipnya nih. Kalau gua bukan ke Twitter sih tapi lebih di real life sih. Itu banyak yang kayak nanya bukan nanya ya, mengomentari. Oh, ternyata di Jepang ada juga yang kayak gitu ya. Di Jepang ada juga orang bandel ya. Ya ada dong. Iya, iya, iya. Kalian pernah ini nggak sih ketika kan kalau gua berasal dari background yang kayaknya ya ada di keluarga besar gua yang pernah keluar negeri itu kayaknya cuman gua sama adalah kakak gua lah gitu. Jadi ketika gua udah berhasil ke sini, sebenarnya bukan bilang berhasil sih. Ketika gua udah nyampe sini, Sudah kesini lah ya. ke sini, mereka tuh nganggapnya berhasil. Oh, kamu udah berhasil ya karena Udah kamu sukses udah di Jepang. gitu. iya. Kalian pernah digituin nggak sih? Iya. Gua Apakah itu tolak ukur sukses gitu? kalau gua sih jujur aja kalau dari keluarga gua sih nggak segitunya, tapi pasti dianggap kaya iya. Iya, benar. Sukses Oh. sih dari duit iya. Tiba-tiba ada yang minjem duit gitu. Boleh lah 100 dulu. Ini dari pantun. Apa tuh? Supaya tidak gimana ya, supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ya, aduh. Kalau pantunya banyak kayak Oh, gitu. gitu. Nah, ujung-ujungnya pinjam 100. Tapi mungkin memang sih itulah penyakit yang dari kelas ekonomi manapun atau kelas manapun tuh di Indonesia tuh selalu nganggap keluar negeri itu sebuah pencapaian gitu loh, Iya, baik iya, dari iya. karir maupun uang gitu kan istilahnya nggak sih, dan apa ya kayaknya itu juga pertanyaan stereotip yang sering banget ditanyain nggak sih ke semua perantau gitu. Iya, iya. Padahal mereka nggak tahu kita di sini tuh kayak gimana. Ya, kayak gitu juga gitu loh. Dan yang paling konyol tetap sih sampai saat ini masih ada aja gitu. Kayak misalnya ketika orang bilang, di Jepang gaji 30 juta gitu kan. Ya lu hidup kan tidak bayar dengan Soekarno-Hatta kan di sini kan 100 ribuan Iya, kan. iya. Apalagi Kenapa? dengan Patimura kan? Iya, 1000. Iya. Ini yang 500 jokes bapak-bapak tau sih. Tak 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 kalau. Iya, Iya, benar. Oke, ngomongin stereotip kita lanjut lagi langsung aja ke video berikutnya. Bangun-bangun benjol BBB. Raffi Ahmad nih. Oh, tidur di kereta. Waduh, anjir, sakit itu. Hah, diapain itu? Pakai apa tadi? Palanya digebok pakai handphone. Iya, pakai HP. Oh, pakai HP. Buset, galak bener sih Bapak. Anjing ada Anjir. lu. Nah, Waduh. Padahal ini nggak harem, nggak nyender amat. Ini nih yang sering orang juga sering lupa, orang Indonesia yang sering luput gitu ya, bahwa ternyata ya orang rese juga ada gitu loh, Ya, tapi ada. formnya aja kayak bapak-bapak. Soalnya rese Rese banget kayak bapak-bapak begitu banyak banget gila lu kayak gitu. Kalian pernah disendirin kayak gitu? Atau kalian pernah nyendirin kayak gitu nggak?
Wah, boro-boro gue di KB, Don. Wih, apa sih? Sama kakek-kakek. Serius, gue lagi rame nih. Ini lagi rame nih kan di dia lain nih, lagi rame begini. Tiba-tiba ngeguncang gitu kan, ada kakek-kakek depan gua kan ngeguncang, dia nggak megang apa, dia begini ke gua gitu, kenapa kakek-kakek gitu. Tidak ada sisi menariknya ya. Kamera dong, Kamera kakek-kakek. di kamera ya kayak gini ya, gini gitu kan. Ini kan Selalu kata-katakan gitu sama kakek-kakek. tidak dong. Dulu waktu gua Traumatis itu. awal-awal tinggal di Jepang, gua tinggal di Kamitabasi. Jadi naik Tobutojo. Nah, gua tuh selalu baito sampai jam 12 malam. Pokoknya Pak sampai last train lah. Nah, gua sering tuh kayak gitu. Pernah tuh satu kali jadi ada kayak onesan lah gitu. Kayaknya dia capek banget gitu. Gua sambil main HP. Dia nyender gitu. Ya gua gak gituin lah gitu kan. Udah stasiun gua nih. Lanjut gak ya? Enak soalnya. akhirnya gua bilang, "Ya, sumasen. Ya udah. Karena gue pernah kayak gitu, istilahnya kerja capek banget gitu kan. Kalau di kereta kan, karena kereta Jepang tuh nyaman ya, kalau apalagi nggak pernah guncang atau sampai gimana. Jadi tidur tuh kayaknya sering banget ya, apalagi kalau jarak stasiunnya tuh jauh gitu. Jadi menurut gue langka sih orang-orang kayak gini. Iya sih, jarang sih kayaknya. Jarang. Tuh dia lagi ini aja Lagi capek kali, aja, lagi apes aja gitu. Tapi utang jadi pusing. ya intinya sih memang kehidupan di Jepang itu ya begitulah ya, ada aja gitu. Iya. Ya terus oke lah, tadi kan kita juga ngomongin tadi kan soal kenyamanan di kereta gitu. Karena salah satu yang lagi ramai kemarin ini kan katanya ada penumpang mabok di KRL Jakarta nih, katanya dilarang. Iya. Ada yang ngadu gini, katanya wah orang mabok nggak boleh masuk kereta dong nih, mestinya kayak gini nih. Coba dong di Jepang kayak gini tapi nggak ganggu orang. Men, Jumat Yaman Hotel lain tuh bekas sebutan pasti akan ketemu. Kayak di Jepang dong. Sekarang ini deh, pertanyaan simpel aja. Lu lebih enak mana kerja sama orang Indonesia apa kerja sama orang Jepang? Kalau untuk profesional sama orang Jepang. Profesional. Gue setuju. Iya. Setuju. Itu tadi karena lebih Tertata jelas, lah ya. lebih jelas SOP-nya ada, iya, garisnya, alurnya ada, kapan gitu. harus. Kalau profesional ya udah kerja gitu loh, nggak sambil. Ya bercanda tuh justru kayak cuman selingan nggak nyampe 5 menit biasanya ya kalau misalkan lagi meeting gitu kan, jadi nggak terlalu inilah. Gitu. Tapi kan pasti ada yang nggak suka lah. Ada lah. Poin-poin yang nggak Pasti suka ada. ketika kerja sama orang Jepang, apa tuh contohnya? Yang nggak suka itu ya itu tadi, kalau misalkan memang kalau kerja ya kerja, tapi orang Jepang itu relatif terlalu kaku kalau menurut gue ya. Kayak misalkan SOP-nya ada 1 sampai 10 nih untuk mengerjakan sesuatu, prosedurnya 1 sampai 10. Tapi kan harusnya kita itu namanya perubahan itu kan kalau memang lebih baik kenapa enggak gitu kan, harusnya di-review misalkan ada yang tweaknya lah ya, ada gitu. kalau di-review lagi, kalau ada yang nggak perlu ya nggak usah. Nah kalau orang Jepang tuh biasanya nggak bisa, ini kan prosedurnya begini. Mau apapun alasannya tuh gitu. harus Katain. ini gitu. Mau mengubah sesuatu sedikit aja tuh kayak meetingnya tuh sampai harus seminggu gitu. Gue kerasa banget tuh. Ini jokes ya, materinya teman gue ya, si Mesida gitu. Ya, dia bilang katanya, Pak Bos, Sacho, kita meetingnya terlalu banyak nih. Lama, nggak efisien. Oke, kita harus meetingin. Kenapa meeting kita terlalu lama? Itu jokesnya teman gue. Itu udah sebenarnya jadi kodian di Jepang gitu sebenarnya gitu. Makanya. Ada teman gue juga cerita, dia kan Kenshu ya. Terus gue lupa Kenshu apa ya bidangnya. Pokoknya kayak tadi tuh prosedurnya tuh ada, taruhlah misalnya 10. Karena udah taruhlah ada perubahan. Sebenarnya tuh taruhlah misalnya poin nomor 5 sama nomor 6 tuh udah nggak perlu gitu. Hasilnya sama gitu tanpa itu. Tapi bosnya nggak mau. Iya. Itu dia. Tapi bosnya nggak mau, padahal hasilnya sama. Kalau gue dulu bedanya begitu juga sama tuh kayak gitu. Tapi pernah kejadian sama gue, tapi bedanya kalau gue dari segi waktu pengerjaan. Ini bos gue nih ya. Gue disuruh kerjain, gue dikasih waktu kerja sampai jam 4 harus dikumpul. Waktu itu masih jam 12. Jam setengah 3 udah selesai. Dia kata, saya kasih kamu waktu apa jam 4? Kok cepat banget? Gimana sih? Kalau itu goblok sih. itu salah satu momen aneh yang dan itu terjadi di Jakarta. Ya maksudnya sama bos Jepang di Jakarta. Ya coba proyek dulu aja, kalau bisa salah kan tinggal dipanggil gitu ya sebenarnya. Saking katanya tuh sampai ada yang rada-rada out of the box ya gitu sih. Kalau itu gue sering, kenapa? Karena biar takut salah gitu. Bukan. Apa? Kalau yang itu lebih ke dia tuh sebenarnya udah schedule hari itu tuh mau ngapain aja.
Nah, berarti kan dari balik lagi ke KPI-nya itu kan. Iya. Termasuk ke schedule-nya dia gitu. Iya, kan. istilahnya gue kasih waktu sampai jam 4, jadi dia tuh mungkin pas jam 4 itu udah meluangkan waktu untuk ngecek kerjaan lu. Dan sebelum jam 4 dia ada kerjaan lain. Bener. Mungkin. Kalau lu Tapi ngerjainnya ya, lebih cepat, schedule-nya dia jadi inilah berantakan lah. Iya. Kayak gitu. Iya. Prosedurnya Yang tuh ribet juga sih, itu loh ya. maksudnya. Beneran orang Jepang tuh kalau bisa ribet kenapa harus gampang? Nah, iya. Bener juga lagi. Benar. Nah, Dan gue sering kayak gitu Sering, waktu-waktu gitu. Gue kalau misalnya kalau beres duluan, gue leha-leha aja. Atau gue kerjain kayak 2 gitu kali. ya. Ya maksudnya biar dicek ulang Iya, lagi gitu kan. iya. Sama kayak di izakaya juga kalau misalnya lu nggak ada kerjaan, lap-lap gelas aja gitu. Iya, biar kalian kerja aja gitu kan. Oke. Bener juga Oke. lagi, gue Barito gitu Bener lagi. Terakhir. Oke. Lu mendingan kerja di sini stabil atau ke Indonesia tapi posisi tinggi banget? Anjay, berat tuh. Enggak mendingan di sini. Walaupun dibandingin antara taruhlah supervisor sama manajer, Karena gue juga nggak pengen ini sih, nggak Belum pengen Oh. ke Indonesia dalam waktu dekat bukan gitu ya? maksudnya secara jenjang karir tuh enggak yang ambisius tuh wah, harus jadi iya. manajer, harus jadi ini udah. kesehatan mental penting ya. Betul. Dan itu kayaknya yang sama orang Indonesia lebih enak kali ya kesehatan Iya. mental ya, untuk beberapa gitu. For short, lu belum pengen balik ke Indonesia dalam waktu dekat ini? Kalau for good belum. 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 Ya. Tapi ada keinginan untuk ini. Yang kepikiran sih pokoknya kalau tua pengennya tetap di Indonesia. Mungkin karena ngebayanginnya sekarang kan masih single. Jadi apa ya, tetap pengennya dekat sama keluarga dong kalau udah masa tua gitu kan. Jadi tapi kan who knows gitu nanti Iya. berapa 5 tahun ke depan apakah berkeluarga sama orang sini misalkan ya Amin bisa nggak jadi nih? Amin nggak nih? berubah. Amin nggak Nggak tahu. apa yang dipertimbangkan sehingga sekarang kayaknya belum dulu deh for good. Satu hal yang dipertimbangkan, karena ini belum tercapai, nggak for good dulu deh. Oh, karena lifestyle aja. Lifestyle karena apa ya? Iya sih, hidup sehari-harinya aja di sini. Lebih enak. Lebih ya? teratur, iya. Apa ininya? Semua dari semua aspek, maksudnya dari karena gue cukup idealis orangnya. Jadi selama waktu di Indonesia itu ibarat kata kalau orang udah bisa memaklumi gitu, misalkan lagi ngantri di kombini di Indomaret gitu ya. Terus kasirnya sambil hahihi apa ngeladeninya lama gitu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh gue bisa ngomel gitu. Oh. Maksudnya nggak bisa gitu menoleransi hal-hal semacam itu gitu. Kalau di sini kan nggak ada tuh kayak gitu kan. Benar. Kasir kombini gercep gitu, antri pada tempatnya. Yang gitu-gitulah. Mungkin sepele sih ya, tapi ngaruh Iya. banget sih. Nggak bisa bilang kerjaan mau serendah apapun sih, tapi kerjaan sekecil apapun, kalau di situ dikerjainnya tuh Matters. profesional. Iya, matters, iya, ya. betul. Semua matters gitu kan. Dan apa ya, intinya kerjaan lu kerjain. Iya. Iya, Nah, benar. Mau sekecil apapun ya tanggung jawab. Sampai yang bersih-bersihin di jalan aja itu tuh kita hormatin semua gitu kalau di sini. Iya, karena memang mereka juga kerjanya bener banget gitu. ya intinya sih sebenarnya gaji kita dipotong hampir segitu Iya, buat iya. kayak Iya, begitu mah ya betul. gue sih rindu Nah, iya, rela-rela makanya aja itu ya. lah. Nggak ngomel lah untuk Nggak hal ngomel. itu. Iya, lah iya, gitu makanya. kan. Jadi kalau di sini kan kalaupun stres ya stresnya fokus di kerjaan aja. Nggak stres ada kehidupan sehari-harinya gitu loh, intrik-intrik Itu poinnya, gitu. itu Iya, poinnya. iya, poinnya. Itu juga Benar, melatih benar. borderline itu juga membuat kita untuk bisa memilah sendiri juga nggak sih, buat diri kita sendiri juga Tapi lebih kalau bisa. waktu di Indonesia gue tuh kerjaan stres, ntar pulang kantor naik transportnya kena macet terus segala macam stres. Itu Ketemu yang- orang apa yang buang sampah sembarangan itu gue bisa stres ngelihat orang begitu tuh gitu. Ya itu tadi di episode sebelumnya kita ngomongin counter culture shock gitu lah. Kita kelamaan merantau, begitu balik ke Indonesia jadi kerasa kayak anjir nggak bisa kayak gini. Jadi ada semacam ininya gitu ya. Nggak Tapi- bisa maklum lah gitu. Nggak bisa memaklumi lah. Oke lah sis, gimana pun juga, dimanapun ya, mau merantau di Jepang, di Indonesia, apa segala macam, intinya tetaplah menjadi orang yang berguna. Lama gue ngomong. Orang tua. Oke, lu bisa follow di sosmed lu apa? Sista A-nya 5. Kita hanya 5 ya. Kalau dulu Hanya Arif, 3 ya. kalau dulu Arif Muhammad pocong G-nya 3. A-nya 5 tuh baterainya segede apa tuh? A5. Oke, thank you banget sis. Thank you, Sama-sama. Lan. Ayo, Sukses. Thank Sukses. you. Hai. Oke, semuanya jangan lupa follow, like, dan subscribe 4 mata. 4 mata. Waduh! Follow, jangan lupa. Follow, like. Iya. Oke guys, terima kasih semuanya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe 4 masa. Gue udah pernah gue cabut. Dan gue Emmanuel Kodaira cabut. Bye.